Sama Kompas Petang dalam diskusi sore ini, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Bang Deddy, dengan kritik yang disampaikan tadi, walaupun kemudian Anda membacanya ini kayaknya salah baca data begitu. Apakah ini akan mengganggu komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat yang sebelumnya sempat dilakukan di Senayan waktu itu? Ya, pertama sebelum soal mempengaruhi hubungan ya, ini kan kita bicara soal kritik dulu dan ini kan hal yang lumrah. Yang saya maksud salah membaca data itu adalah tidak meletakkannya dalam konteks. Misalnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Demokrat tidak menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia itu paling tinggi 2,2%. Kita bisa 5,03%. Artinya di seluruh dunia kita ini termasuk negara yang sangat luar biasa pertumbuhan ekonominya. Itu kan nggak disampaikan konteks itu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua soal utang luar negeri. Silakan lihat utang luar negeri di sekitar kawasan kita aja. Singapura ya, berapa persen dari GDP-nya, berapa persen dari account-nya. Filipina berapa, Thailand berapa. Anda akan terkejut sendiri melihat data itu. Jadi ketika kita mengkritik utang luar negeri, mari kita bicara konteks ya. Misalnya, benar nggak Indonesia ini sudah dalam situasi yang berbahaya utang luar negerinya? Kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan Malaysia, kita bandingkan Thailand, Filipina, Amerika, Jepang, silakan bandingkan. Baru kita menyampaikan kritik, gitu loh. Kritiknya silakan, tetapi konteksnya jangan hilang gitu ya. Jadi itu menurut saya penting sekali supaya apa? Dialog kita ini antara pihak yang sedang berada dalam kekuasaan dengan yang di luar itu menghasilkan sintesa pemikiran. Lalu yang kedua, ya, walaupun kami mengapresiasi kritiknya, seharusnya sebagai partai yang berada di luar yang menyebutkan misalnya begini, ya, soal pertumbuhan ekonomi. Kalau kami nanti memerintah, kami bikin 7%. Caranya bagaimana? Jelaskan dong. Kalau memang itu memang bisa, hari ini juga saya kira diadopsi Pak Jokowi. Ya, kalau memang ada cara lain di luar itu untuk mengenjot dari 5% yang sudah salah satu terbaik di dunia itu. Ya. Lalu kedua soal utang luar negeri. Bagaimana caranya supaya tidak? Ini biar dicatat aja pada waktu Pak SBY menjalankan pemerintahan pada tahun 2004. Itu utang luar negerinya hanya 68 miliar dolar. Tetapi ketika beliau turun dari kekuasaan itu 292 miliar dolar loh. Jadi lalu mari kita lihat apakah semua negara ada berhutang. Berapa utang luar negeri pemerintah Amerika Serikat? Berapa Inggris, berapa Perancis, berapa Singapura. Jadi kita ini tidak hanya meracuni rakyat. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Zaky nih, karena udah mulai ketawa nih, udah mulai ada respon. Gimana tuh, Mas Zaky? Iya, kalau saya tertawa begini ya, kalau tadi bicara letakkan pada konteks gitu ya, mungkin mohon dipahami yang namanya utang luar negeri. Era Pak SBY 2.600 triliun, kemudian utang IMF bisa dilunasi di era Pak SBY, lalu sekarang 7.000 lebih triliun, itu peningkatan sangat signifikan, itu satu. Yang kedua, kita bicara konteks lagi nih, lagi-lagi bicara konteks gitu. Ya, tadi bicara Singapura, Jepang, Amerika. Tolong dicek ya, tolong dicek berapa bunganya, lalu bagaimana dengan kemampuan membayarnya, itu yang mesti dicek. Lalu yang ketiga, berapa proporsi utang itu persentasenya. Jadi memang kok misalnya Jepang dengan kita, dia utang, tapi utangnya sama luar negeri apa sama dalam negeri, sama warga sendiri atau sama pihak mana, mesti dicek. Lalu berapa bunganya, bunga kita ini gede sekali. Makanya benar-benar tidak baca data. Saya bisa bilang Anda tidak baca data. Saya jelaskan yang Anda bilang dulu. Mari saya jelaskan, ini saya bandingkan. Utang luar negeri itu harus dibandingkan dengan PDB. Gantian dulu nih, Bang Deddy. Bang Deddy, gantian dulu ya, Bang Deddy. Sebentar, kasih kesempatan Mas Zaky dulu, silakan. Mas Zaky. Mas Zaky saya sudah tangkap. Saya mau jelaskan yang dijelaskan Mas Zaky. Saya kasih kesempatan dulu. Kalau yang namanya utang luar negeri itu dibandingkan dengan PDB. Mas Zaky silakan. Saya harus kasih kesempatan Mas Zaky dulu. Bang Deddy, tahan dulu. Silakan. Iya, utang di PDB itu memang dibandingkan salah satunya itu. Tapi juga tadi bicara konteks, ada namanya negara maju, ada negara levelnya kayak Indonesia. Ada namanya, kita mohon maaf, bunga berapa persen, Bang Deddy? Anda jujur aja, Indonesia bunganya berapa persen bunga utang dibandingkan dengan bunga utang yang dimiliki Singapura, bunga utang yang diambil oleh Jepang. Ya, berapa? Datanya kasih tahu dong. Datanya berapa menurut Anda? Betul. Anda tahu nggak bahwa 88% pinjaman luar negeri kita itu dalam rupiah? Anda punya data nggak? Mana berapa bunganya kita bayar? Coba sebutkan. Ayo, mari bunga yang kita bayar 400 triliun, Bang Dodi. Bang Deddy, 400 triliun. 400 triliun itu sebanding dengan kalau kita ngasih beasiswa ke anak-anak sampai kuliah, itu bisa berapa juta mahasiswa yang tidak akan putus sekolah.
Lalu yang kedua, bisa 8 juta UMKM. Ekonomi kita nggak akan rusak kayak gini gitu loh. Kalau misalnya uangnya tidak dipakai bayar bunga utang. 400 triliun bunga utangnya, belum pokoknya. Itu udah mau setengah sendiri dari APBN kita gitu loh. Itu kalau kita bicara konteks dan data. Makanya kenapa di pidato Mas Ahaye juga dijelaskan bunga utang 400 triliun itu sebanding dengan 2 juta orang yang bisa sekolah sampai kita kuliahkan sampai lulus, kemudian dari SD. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi itu sebanding dengan ada masing-masing UMKM ada bantuan 50 juta, bisa 8 juta UMKM. Kalau itu bisa kita berikan, ekonomi kita nggak akan kayak gini, nggak akan mandek. Utangnya meroket, tapi pertumbuhan ekonominya mandek. Ya gimana? Mas Toto, gitu bantu untuk menengahi ini. Jadi konteksnya Anda sudah dapat tidak, dan kemana arah diskusi ini yang terlihat sejauh ini, Mas Toto? Sebelum Mas Toto. Saya mau jelaskan dulu. Dikit dulu Bang Deddy, dikit ya. Sedikit ya, 30 second saja. Setelah itu saya kasih ke Mas Toto. Katanya kan ini ekonomi buruk. Dia lupa bahwa pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di dunia. Salah satu tertinggi di dunia. 5,03%. Rata-rata dunia 2%. Jadi kalau dibilang ekonomi buruk, itu ngaco. Itu pikirannya. Itu pertama. Mandek kenapa? Pengangguran banyak. Udah ngomong. Bentar dong. Pengangguran. Bentar dong. Ya udah, lalu kita bandingkan negara maju dengan negara katakan negara seperti kita ya yang sebanding. Kalau negara maju, ambil contoh nih ya, dibandingkan dengan PDB-nya. Kalau Amerika Serikat itu 103% dari PDB. Perancis 118% dari PDB. Jerman 72% dan Cina hampir 66%. India mendekati 90% PDB. Sekarang negara yang setara dengan Indonesia. Katakan saja negara ASEAN. Ini sudah ada data. Malaysia 66% dari PDB. Singapura 131% dari PDB. Filipina 54,8% dari PDB. Thailand 50%. Ini datanya sudah dibongkar semuanya. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Mas Toto. Gitu loh. Mas Toto. Kalau bicara soal bunga utang, sekarang kita tanya. Bang Deddy, Mas Zaki, mohon maaf. Kita harus gantian. Mas Toto, mohon maaf. Silakan Mas Toto. Dua-duanya bisa dibenarkan ya. Kalau kita bicara konteks selalu ada kutub misalnya. Kalau bicara pertumbuhan ekonomi deh, terkait dengan apa yang dibahas zaman Jokowi atau zaman SBY. Tadi saya sudah katakan secara kuantitatif pasti SBY akan menang misalnya. Tetapi ketika bicara masuk dalam pendalaman kuantitatif, bagaimana daya beli masyarakat, konteks penanganan inflasi, Pak Jokowi jauh lebih baik. Misalnya average-nya sampai 8 tahun itu 3,6%. Pak SBY 7,11%, termasuk ketika misalnya bicara penanganan inflasi pada masa terjadinya kenaikan BBM. Tapi memang ada konteks masing-masing lah menjelaskan ya. Betul bahwa ketika bicara pencapaian angka-angka, pasti SBY akan jauh lebih baik. Nah, yang coba dijelaskan oleh Bang Deddy kan konteksnya dalam konteks yang lain ya. Konteks Bang Herzaki betul, pendalaman misalnya ketika berbicara komposisi hutang luar negeri dengan hutang terhadap warganya sendiri misalnya, atau bunga hutang misalnya, ya memang cenderung akan lebih tinggi sekarang. Tapi Bang Deddy juga misalnya dalam konteks perbandingan berbicara konteks lain. Anda mengatakan pertumbuhan ekonomi mandek 5%, bandingkan dong dengan kondisi global, misalnya ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi dalam situasi semua negara menghadapi pandemi, kita masih jauh lebih baik. Jadi tidak bisa dikatakan mandek. Atau misalnya hutang luar negeri mengalami kenaikan besar, terutama misalnya setelah pandemi. Betul juga bahwa hampir semua negara di dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara, mengalami kenaikan besar, termasuk rasio terhadap PDB-nya, hampir semua negara di Asia Tenggara sekarang di atas 40%. Indonesia kalau saya tidak salah di angka 39% lebih ya di tahun 2022. Apapun itu, kacamatanya dua-duanya betul. Ini yang menurut saya harusnya dilakukan oleh partai-partai, bukan sekedar berbicara ketua umumnya kapan ketemu, kapan salamannya, dan kita akan baik-baik saja semuanya adem. Buat saya itu menakutkan. Itulah yang dimaksud dengan oligarki dalam konteks politik. Ketika ketua umumnya bersalam-salaman, berbaik-baikan, perdebatan mengenai hal-hal yang terkait dengan masyarakat menjadi tidak terjadi. Saya sangat menikmati sekali dan nggak pernah nih melihat perdebatan seperti tadi lagi antara Bang Deddy dan Bang Herzaki. Jadi saya berharap andai kata pun terjadi koalisi, di dalam ini tetap berantem seperti ini loh gitu. Dinamika, dialektika. Adu gagasan ini yang kita rindukan dan tidak salah dengan perspektif keduanya. Menurut saya orang Batak aja Bang Deddy. Keras. Tapi saya melihat ini adalah cara untuk kemudian mempertahankan argumentasi untuk dimengerti oleh masyarakat ya, mengenai tantangan masing-masing rezim. Tergantung gimana cara melihat data-data itu. Terima kasih Mas Zaki, terima kasih Bang Deddy, terima kasih Mas Toto sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini. Sehat selalu ya. Terima kasih Bang Deddy. Kita jumpa lagi di diskusi berikutnya.
Kita ke